Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Mr. Q lagi nih. Selamat datang Mr. Q. Ini saya kok heran ini dengan baju yang dipakai ini. Kenapa? Kancing bajunya itu dibuka Oh. di atas ini. Ini mengingatkan saya pada Bang Haji nih. Kenapa Bang Haji? Hah? Iya, Bang Haji kan selalu ininya dilepas tuh. Oh iya. Dibuka. Iya. Nah, alasannya kenapa begitu? Iya. Karena lehernya pendek. Iya. Ini apa Sebetulnya nih ada penjelasan? dua teori besar. Oh. Teori yang pertama itu adalah memperlihatkan bulu dada. Wah, ini kalau ini betul-betul ini. Tetapi sesungguhnya kalau saya sama dengan Bang Haji, karena leher saya pendek. Tapi alasannya apa ini? Alasannya Iya, dibuka leher saya atau pendek. gerah? Leher saya pendek. Tapi bagus loh. Cuma biar agak lain aja. Bagus. Iya, jadi biar kelihatan Maco. iya gitu. Ya, bener maco atau enggak nanti apa kata netizen. Oke, Iya. kita mau bicara tentang sebenarnya ini temanya tentang politik tentu saja. Tapi yang menarik itu istilah-istilah yang dipakai ini sangat berbau makanan gitu. Makanan? Apa sih? Berbau Soal apa ikan sih? laut gitu. Oh. Ini soal hiu dan tongkol. Oh, iya. Pilkada Jadi, juga nih berarti. pilkada. Jadi saya membaca beberapa pernyataan Mr. Q di berita kemarin itu tentang menanggapi pilkada Jawa Tengah ya. Tentang Kaisang. Iya. Jadi Kaisang sebagai ikan hiu Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau di Jakarta seperti apa, kalau di Jawa Tengah seperti apa. Dan ini kan menarik nih sebenarnya soal Kaisang dan Jawa Tengah. Betul. Dalam konstelasi pilkada Jawa Tengah ini gimana? Betul. Dan seberapa jauh misalnya ada Jokowi efek atau Prabowo efek bermain dalam pilkada? Ya pertama begini sih, Jakarta itu jadi kolam hiu karena di sini kan ada petahana yang namanya Anies Baswedan dan memang surveinya kan dia nomor 1. Yang kedua di sini ada mantan petahana namanya Ahok, Ya. yang juga notabene banyak pengikutnya juga. Yang ketiga, calon ketiga di Jakarta ini kemungkinan namanya Ridwan Kamil. Pernah petahana wali kota Bandung, pernah petahana Jawa Barat gitu. Jadi semuanya udah punya pengalaman yang panjang lah sebagai kepala daerah. Dan surveinya udah tinggi-tinggi. Ya saya kira udah pernah dibahas di sini ya bahwa 2-3 nama itu memang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nah sementara ada survei juga yang menunjukkan bahwa di Jawa Tengah Kaisang itu surveinya nomor 1. Gitu. Padahal dia belum mulai sama sekali. Kalau istilah saya kalau di Jawa Tengah itu Kaisang itu jangankan sosialisasi, batuk pun belum dia di situ. Belum batuk aja udah nomor 1. Gimana kalau dia batuk, gimana udah dia sosialisasi gitu. Gitu artinya sebagai sinyal dia mau maju kan gitu kan itu. Orang kan batuk-batuk itu ada batuk beneran, ada batuk kasih sinyal kan bahwa dia hadir gitu kan. Betul. Nah, di sana juga nggak ada petahana. Kenapa petahananya Ganjar Pranowo? Dia udah 2 kali. Gitu. Jadi dia udah nggak mungkin maju lagi sebagai gubernur. Lalu di antara survei-survei yang ada, memang belum ada yang sangat menonjol. Termasuk nama-nama yang sudah beredar, misalnya seperti Ahmad Lutfi, itu belum sangat-sangat dominan. Kalau di Jakarta kan Anies surveinya berapa? 40 dan sekian-sekian. Nah, Lutfi mungkin baru 20%. Nah terakhir, salah satu calon yang juga potensial, namanya Sudaryono, sekarang sudah jadi wamen. Udah nggak akan maju lagi di situ. Ya, itu yang menjadi latar belakang kenapa saya membuat istilah bahwa di Jakarta itu kolam ikan hiu dan di Jawa Tengah itu kolam ikan tongkol. Gede juga, tapi nggak segede hiu kan. Tongkol tuh gede juga, tapi nggak segede hiu. Bahkan Kaisang kalau masuk di Jawa Tengah, maju sebagai calon di Jawa Tengah, bisa-bisa dia yang jadi hiunya. Yang makan ikan tongkol. Itu tadi. Gitu. Tapi kalau soal istilah ya, sebetulnya ada istilah lain yang mungkin bisa dipakai. Ini terminologi bisnis yang populer barangkali ya 5-10 tahun terakhir lah. Jadi di dalam terminologi bisnis ketika bicara peluang berusaha, kemudian strategi marketing, itu ada terminologi red ocean dengan blue ocean. Jadi red ocean itu adalah menggambarkan sebuah situasi di mana di dalamnya persaingan sudah sangat ketat, saking ketatnya itu saling menggigit sama satu dengan yang lain. Bahkan kanibal satu dengan yang lain. Jadi berdarah-darah lah. Jadi red ocean itu menggambarkan suatu persaingan yang sangat sengit, yang ibaratnya kalau di laut, ikan-ikan yang ada, hiu-hiu saling gigit, ya kan?
maka lautnya akan berubah dari biru menjadi merah. Merah oleh darah gitu. Kalau dalam sepak bola ada istilah partai neraka. Itu dia. Nah, lawannya adalah Blue Ocean. Blue Ocean adalah sebuah situasi di mana sebuah lapangan di mana persaingannya masih belum terlalu ketat gitu. Mungkin pemainnya masih sedikit, ya kan? Konsumennya banyak. Sehingga tanpa harus saling menggigit pun masing-masing itu bisa hidup gitu. Jadi contoh Red Ocean dengan Blue Ocean itu mungkin lembaga survei barangkali. Waktu tahun 2003-2004 lembaga survei Indonesia baru berdiri. Oh itu kita Blue Ocean, kita mau berenang kemana-mana, nggak ada lawan. Iya, 2005, 2006 nggak ada siapa-siapa, itu kita sendiri aja. Mau makan sana, makan sini. Itu waktu Mr. Q pertama kali berada di LSI itu ya? Iya, itu kita waktu itu Blue Ocean. Tapi sekarang 20 tahun kemudian lembaga survei sudah sangat-sangat banyak gitu dan sudah saling gigit satu dengan yang dia survei sekarang sudah jadi bisnis yang istilahnya Red Ocean gitu. Tetapi Mr. Q sudah memahami itu sehingga sudah mempersiapkan segala macam strategi dan exit yang lain gitu kan gitu. Jadi ya saya gambarkan atau saya ilustrasikan Jakarta ini sebagai Red Ocean. Di dalamnya itu persaingannya ketat, ada petarung-petarung yang kuat dan besar, sementara di Jawa Tengah itu Blue Ocean. Kita tuh bisa lebih berkembang, Mas Kaisang itu jauh lebih bisa berkembang di Jawa Tengah ya sebagai Blue Ocean. Nah itu belum kita menambahkan variabel-variabel advantage lainnya. Misalnya Pak Jokowi itu punya pengaruh yang sangat kuat di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Pak Jokowi sangat populer dan sekali lagi sudah terbukti bahwa bagaimana popularitas Pak Jokowi di Jawa Tengah itu mampu menghantarkan kemenangan Prabowo Gibran di angka 53%. Sementara di Jakarta, walaupun menang 41%. Itu. Ya, yang itu Jawa Tengah notabene kandang banteng ya. Iya, gini, kalau bicara sekilas, ya seolah-olah Jawa Tengah itu daerah yang sulit. Tapi per hari ini saya katakan itu mitos. Oke. Pak Jokowi Prabowo Gibran telah membuktikan bahwa itu sebetulnya mitos. Kenapa? Di Solo, yang menang siapa? Prabowo Gibran. Katanya Solo itu adalah kandangnya kandang banteng. Jawa Tengah itu kandang banteng, Solo adalah kandangnya kandang banteng gitu. Kan mak banteng kira-kira begitu kan. Perolehan suara PDI Perjuangan itu kan di antara semua wilayah di Jawa Tengah paling tinggi di Solo Raya gitu. Bukan di kota Solo sebetulnya. Yang paling besar itu kabupaten sebelahnya itu Boyolali itu yang paling tinggi. Tetapi itu kan disebut sebagai Solo Raya. Tapi ternyata di situ kan menangnya besar sekali Prabowo dan Gibran. Jadi bicara realita pada hari ini sebetulnya Jawa Tengah itu sudah jadi Blue Ocean. Tidak sekental seperti yang diduga. Bukan juga kandang banteng yang habis-habisan istilahnya harga mati, dan pada hari ini belum ada calon yang sangat populer. Calon dari PDI Perjuangan sekarang siapa yang tinggi kompetitif nomor 1? Nggak ada calon dari PDI Perjuangan yang surveinya kayak Anies di Jakarta ini. Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat dari daftar elektabilitas ya, Bambang Pacul itu, Pak Bambang Puryanto itu juga kan cuma 13 sekian gitu, sementara Kaisang 20, kalau ini ya surveinya indikator ya. Kaisang 22, sekian, Pak Lutfi, Ahmad Lutfi 18, terus Taj Yassin ya. Terus kemudian baru Pak Bambang Pacul. Hendrar Prihadi misalnya. Gitu. Jadi kalau melihat nama-nama yang ada pada hari ini, ya boleh dibilang tidak mudah bagi PDI Perjuangan akan memenangkan. Bahkan kalau kita mengingat sejarahnya Ganjar dengan Mahfud pada saat Pilpres, awalnya dia nomor 1, tapi kemudian tersusul. Yang sudah unggul aja bisa dikejar dan ditinggalkan jauh, apalagi yang dari sekarang udah ketinggalan jauh. Iya itu. Ya Samsul itu makin sulit disusul. Oh itu singkatannya ya? Sebetulnya kan awalnya Samsul itu asalnya itu asam sulfat. Untuk mengejek Gibran yang salah sebut asam folat jadi asam sulfat. Tapi ternyata ya ini malah jadi kekuatannya Gibran. Dan dipakai oleh Gibran. Jurus Aikido, menggunakan tenaga lawan untuk mengalahkan lawan. Betul. Nah itu ya kalau kita melihat bahwa kalau dilihat dari hasil survei yang ada tentang Pilkada Jateng ya, yang tadi Mr. Q bilang Kaisang belum batuk aja atau ini aja sudah
setinggi itu elektabilitasnya. Iya. Itu penjelasannya gimana? Apakah itu di sesuatu yang expected, yang diduga semula atau very much expected? Ya. Karena kan Kaisang kan justru malah tadinya dia beredarnya di Jakarta kan, gitu karena sebagai ketua PSI, terus PSI punya kursi yang lumayan di Pileg Jakarta gitu masih 8 kursi kalau nggak salah kan. Terus ternyata malah yang tinggi di Jawa Tengah. Gitu. Iya expected karena satu ya Pak Mas Kaisang itu kan nggak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Yang kedua dari pengalaman saya di berbagai daerah dalam konteks pilkada, daerah-daerah di mana tingkat kepuasan kepada ayah tinggi itu biasanya dukungan kepada anak itu juga tinggi. Sebaliknya kalau kepuasan kepada bapak rendah, dukungan kepada anak juga rendah. Dan yang paling mutakhir adalah sekali lagi kemenangan telak Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Gitu. Jadi walaupun belum melihat survei, insting saya sudah mengatakan kayaknya Kaisang ini akan lebih potensial di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Dan tadi kita kan punya wawasan bisnis juga. Jawa Tengah ini Blue Ocean. Jakarta itu Red Ocean. Jadi ada istilah baru ini. Red Ocean lawan Blue Ocean. Gitu. Memperkaya istilah. Tadi kan ada tongkol dan hiu. Iya, itu istilah perikanan. Ya. Kalau sekarang istilah manajemen, istilah marketing. Tapi itu ada semboyan soal makan ikan itu ya, Mr. Q. Itu di Philadelphia itu ada pasar namanya itu Reading Market. Reading Market. Itu pasar itu ikannya kan seger-seger gitu ya. Itu ininya eat fish, live longer. Jadi makan ikan itu bener. Itu bisa menyehatkan betul, itu. Jadi saya kira saya lebih senang metafor karena ikan itu nggak kolesterol dia. Makanya beda dengan dan saya lebih senang metafor hiu dengan tongkol gitu. Karena saya nggak suka diving di red. Tapi ini di ocean. Tapi ini soal lain. Nah, kembali ke soal tadi ya, soal bahwa elektabilitas Kaisang dan Pak Lutfi itu tinggi. Tapi kan ini dua-duanya katakan aja all Jokowi men lah ya, atau all Prabowo's men lah gitu. Ini mereka kan orang Pak Lutfi juga didukung oleh Gerindra, sementara Pak Kaisang ini adalah ketua PSI yang putra Jokowi yang juga mendukung Kim. Gimana ini? Apakah mereka akan bersanding atau bertanding? Gitu, kalau ini nanti kualitatifnya akan muncul. Per hari ini dengan kalau kita masih pakai komposisi partai politik berdasarkan Pilpres 2024 kan ada 3 kelompok kan. Kelompoknya PKS dengan Nasdem, katakanlah dengan PKB, lalu ada kelompoknya PDI Perjuangan dan ada kelompoknya Koalisi Indonesia Maju. Per hari ini saya lihat yang sudah definitif ya mengatakan bahwa calon kami namanya Ahmad Lutfi itu adalah Gerindra. Jadi Partai Gerindra sudah menyebut nama Ahmad Lutfi. Dan kalau kita anggap bahwa ini sebuah faktor yang akan membentuk pola koalisi atau pola calon Gerindra ke depan, kalau nggak ada dinamika yang sangat besar, maka calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju itu adalah Ahmad Lutfi. Nah, di mana letak Kaisang? Nah, kalau Ahmad Lutfi sudah dicalonkan oleh mayoritas partai, berarti Kaisang akan masuk sebagai wakil ya bagi Pak Lutfi. Kecuali kalau ada dinamika khusus, Kaisang berhadapan dengan Lutfi misalnya. Tapi saya kira kecenderungannya Koalisi Indonesia Maju akan berusaha agar kekuatan Koalisi Indonesia Maju ini utuh. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan ya dengan balik lagi semua analisa mengenai pencalonan itu ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Nah, kalau bicara variabel kuantitatifnya, ya, tidak ada yang sangat dominan. So it can be anybody gitu. Maka variabel-variabel kualitatif ini akan muncul. Dengan situasi seperti itu, saya nggak melihat misalnya Nasdem akan ngotot mencalonkan seorang kandidat seperti mereka misalnya mencalonkan Anies di Jakarta. Saya tidak melihat PKS juga akan ngotot mengajukan calon seperti tertentu di Jawa Tengah seperti mereka ngotot mencalonkan Anies di Jakarta. Jadi dalam konteks pilkada P3 yang nggak punya calon di pusat gitu ya, nggak lolos threshold, ternyata di Jawa Tengah kan kuat. Lumayan. Gus Taci Yassin itu kan tinggi ininya. Iya. Itu saya seberapa. Tetapi saya melihat kalau bicara peta koalisi dan pengaruh partai itu pengaruh pusat sangat besar. Pada hari ini kan P3 di pusat kan sangat-sangat lemah ya posisinya. Jadi saya kira kalau kita bicara Taci Yassin itu lebih kepada katakanlah kapasitas atau daya tarik
individu. Saya tidak mencoret kemungkinan Taci Yassin. Karena apa? Karena di Jawa Tengah juga di sisi yang lain harus diakui ada pakem-pakem juga. Betul. Pakemnya di Jawa Tengah adalah nasionalis berpasangan dengan kalangan santri tradisional atau Islam Nusantara. Nah, itu yang terjadi kan antara Ganjar dengan Taci Yassin misalnya. Betul. Dan itu ada faktor Kiai Maimun Zubair sebagai ayahnya Gus Yassin yang pesantren sarang itu kalau di Jawa Tengah itu kayak Ivy League gitu. Jadi itu salah satu pesantren tua dan pesantren paling elit paling dihormati di Jawa Tengah. Jadi kalau lulusan sarang gitu, itu sudah pasti kitabnya jago, kitab kuningnya jago, udah suhu lah gitu. Jadi itu Harvardnya pesantren lah ya. Iya, Harvardnya pesantren, betul. Harvardnya pesantren Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya, gitu. Nah, kalau Jawa Timur lain lagi. Lain lagi itu empire yang berbeda lagi gitu. Nah, terus ini Mr. Q, ini yang terakhir mungkin ya. Kan kalau di kalangan jangan terakhir, bentar banget. Enggak, nanti ada lagi yang lebih terakhir lagi. Lanjut. Ya, itu kan ada perbincangan di medsos kemarin rame soal politik dinasti. Nah, kan misalnya Panji apa gitu kan meramaikan soal politik dinasti, terus kemudian siapa sih dua host Totpol itu Ari sama Didit itu jadi korban bullying. Nah, tapi kalau kita melihat ya, misalnya Jawa Tengah gitu ya, bahwa Kaisang de facto dia disukai, terbukti dari elektabilitasnya tinggi. Ini gimana menurut Mr. Q itu wacana politik dinasti dalam kerangka pemilihan demokratis di mana ya pada akhirnya yang menentukan kan suara rakyat gitu. Gimana menurut Anda ini? Pertama kan kita bicara regulasi dulu. Pernah suatu ketika keluarga dari kepala daerah itu dilarang oleh undang-undang untuk maju. Lalu dia dimajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya lupa persis argumentasinya apa, tapi kira-kira poinnya adalah justru larangan itu melanggar hak asasi manusia. Ya, karena orang kan nggak memilih untuk jadi anaknya siapa, untuk jadi anaknya bupati, wali kota, presiden, dia nggak bisa memilih. Gitu. Jadi justru dibatalkan karena dianggap melanggar hak asasi. Dan karena itu diperbolehkan sampai sekarang. Yang kedua, memang kalau kita bicara kontestasi, maka kita bicara publik. Gitu. Saya ingat pengalaman Pilkada Kota Solo dan Pilkada Kota Medan. Tahun berapa tuh? 2020 ya. Saya mengajukan pertanyaan kok. Setuju atau tidak setuju jika Gibran maju sebagai calon wali kota. Ini kepada masyarakat Solo. Pertanyaan yang sama saya ajukan tentang Bobi di Kota Medan. Ternyata mayoritas setuju atau menerima kok. Dan kenapa menerima atau setuju? Hak asasi manusia. Misalnya kalau di Solo Pak Jokowi bagus, misalnya gitu. Tetapi mayoritas itu mengatakan itu hak asasi manusia. Yang kontra ya ada ya masalah hukum atau potensi ini, potensi problem dan sebagainya ada. Tetapi yang mengatakan menerima itu jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam pandangan, dalam pengertian hanya kacamata kita saja. Nah ini kan juga mirip tahun 2024 awal 2023 akhir ketika Gibran maju kan juga diserang juga kan dengan soal isu dinasti. Tetapi memang yang menyebarkan atau menerima konsep soal politik dinasti nggak boleh itu lebih di kalangan elit. Tapi kalangan di bawah itu sangat-sangat terbuka. Waktu itu saya ingat juga ada seloroh ya kalau masyarakat Indonesia sih bicara anaknya maju, apalagi di tingkat pedesaan sudah sangat biasa itu. Di pedesaan itu kalau pemilihan kepala daerah, anaknya melanjutkan sudah sangat biasa. Malah rakyat justru yang minta, ini lurah bagus, ini kepala desa bagus nih. Wah anaknya aja lagi gitu. Itu jadi apa yang dipikirkan oleh elit dengan yang dipikirkan oleh masyarakat itu bisa sangat-sangat berbeda. Nah masalahnya. Tapi kalau gini, kalau kinerja bapaknya nggak bagus, dia maju pun juga nggak akan dipilih oleh rakyat. Saya udah ngalamin berkali-kali di berbagai wilayah Indonesia. Kalau kepuasan kepada kinerja orang tua jelek ya anak juga nggak didukung. Nah masalahnya kan kalau tadi disebut bahwa kalau yang di medsos itu ramai soal politik dinasti itu adalah refleksi dari pandangan elit ya. Elit itu artinya ya ternyata tidak didukung oleh banyakan rakyat gitu. Kan tapi argumennya adalah rakyat kan masih permisif, di brainwash, terus kurang diedukasi secara politik. Jadi seakan-akan
merendahkan preferensi rakyat. Itu menurut Anda gimana itu? Ya gampang aja. Kalau Anda rakyat di brainwash, Anda brainwash balik gitu loh. Dan kalau Anda masih kalah, berarti Anda gagal. Anda gak cukup pinter. Gitu. Jadi, nah pada titik itu kan sebetulnya, ini kan semua menyampaikan opini, menyampaikan pandangan. Dan kalau misalnya ternyata rakyat tidak memilih Anda, berarti yang gagal itu Anda. Anda gagal untuk meyakinkan rakyat. Gitu. Jadi suara sementara itu di sisi lain mereka kan udah jangan lupa gini deh, Vox Populi, Vox Day itu. Iya, Vox Populi, Vox Day itu. Suara rakyat, suara Tuhan itu. Jadi kalau Anda kalah karena Anda melawan Tuhan. Tapi gini, soal Jawa Tengah itu sebetulnya kita mengerucut diskusinya kepada ini. Dugaan saya nih, tesis nih ya, kualitatif. Kemungkinan akan berhadapan paslon dari PDI Perjuangan melawan Kim Plus, barangkali begitu. Ya. Jadi PDI saya melihat siapa? Kemungkinan akan ada 2 calon saja. Bukan 3 ya, ini tesis ya. Ya. Beda dengan Jakarta tadi kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya Kaisang bergabung dengan Ahmad Lutfi. Itu udah kumpul tuh. Kayak Nasdem itu kan juga sudah didatangi oleh Kaisang gitu. Nasdem juga menyebut kemungkinan Kaisang didukung di Jawa Tengah. Apalagi kemudian kalau gabung lalu peluang menangnya dianggap besar. Akan muncul koalisi besar di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dengan Kaisang. Pertanyaan kedua adalah siapa lawan mereka dari PDI Perjuangan? Siapa yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan? Per hari ini kita bisa mencoret nama Bambang Pacul karena dia udah keluar pernyataan. Dia nggak mau. Nah, berarti yang tersisa tokoh di sana itu pada hari ini adalah Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang. Gitu. Per hari ini saya punya tesis bahwa yang akan dimajukan adalah Hendrar Prihadi. Gitu. Kalau dari segi elektabilitasnya? Walaupun ada, tapi ya tadi nggak dominan gitu. Walaupun tidak akan mudah juga pada hari ini. Kenapa? Di kota Solo ini kan kalau nggak salah ada KPK juga lagi ngubek-ngubek juga di sana. Apakah misalnya wali kota sekarang yang sebelumnya wakilnya Hendi akan kena atau tidak? Sedikit banyak ya mungkin itu akan punya pengaruh juga ya terhadap potensi majunya calon dari PDI Perjuangan gitu. Kemungkinan ketiga atau kemungkinan kedua adalah ini calon ekspor dari Jakarta, misalnya Andika Perkasa, itu diwacanakan juga. Mungkin melihat calonnya ini Kapolda, bintang 2. Udah kita lawan aja dengan tentara bintang 4 gitu. Bisa aja. Kita nggak tahu, tapi naluri saya pada hari ini sih melihat bahwa kemungkinan Hendi ya, karena Hendi kan orang sana. Tetapi apakah Andika juga bisa muncul ke sini ya wallahu alam. Karena Andika ini kan pada hari ini kan dibahas sebagai calon di Jakarta. Tapi kalau ada Ahok, surveinya udah lebih tinggi, Andika kecil, kan gitu. Bu Mega dekat dengan Ahok, ya. Mungkin dekat juga dengan Andika. Tapi kan secara kasat mata yang jelas dekat adalah Ahok. Jadi ya kalau Andikanya dalam tanda kutip punya ambisi yang besar, ya mungkin ke Jawa Tengah. Bagaimana Ahok Andika? PDI dong. Ya, itu juga sulit diterima juga mungkin oleh Bu Mega. Pasti Bu Mega akan mencari wakil yang pertama bisa menambah kursi. Ada juga sih kalau skenarionya PDIP menyalonkan Anies. Tuh Anies jadi cagup, Andika jadi cawagup. Itu bisa juga yang ada yang mewacanakan begitu. Gitu. Tapi kalau begitu kan PKS mau dikemanain? Nah, iya. Nggak mudah juga. Ya. Jadi kompleksitas Anies didukung PDI itu lebih besar ketimbang mendukung Ahok. Gitu. Jadi dalam logika seperti itu ya Ahok lebih mungkin didukung oleh PDI ketimbang Anies Baswedan. Gitu. Jadi bedanya di Jakarta, kalau Jakarta potensi 3 paslon, di Jawa Tengah itu kemungkinan 2 paslon. PDI versus the rest. Nah kalau ini Mr. Q, ini yang paling terakhir. Kalau kita bicara aspek strategis ke 2029 ya. Pilpres 2009, Jawa Tengah itu seberapa strategis? Kalau kita bicara tentang Jakarta kan jelas kan dia dianggap strategis. Mungkin strategis. Jawa Barat juga. Jawa Tengah gimana? Jawa Tengah juga sangat strategis. Pertama jumlah pemilihnya banyak, hampir 14%, 13,5%. Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar nomor 3 seluruh Indonesia. Setelah Jawa Barat yang sekitar 17,5% dan Jawa Timur yang sekitar 16,5%. Yang kedua sudah terbukti kan.
bahwa jadi gubernur Jawa Tengah bisa Itu jadi bisa capres. capres, ya. Iya. Iya. Jadi sangat-sangat strategis. Ya, daerah strategis kalau bicara pilpres di Indonesia itu 4. Jakarta karena panggungnya besar, Jawa Timur karena pemilihnya banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan alasan yang sama, yaitu jumlah pemilih yang banyak. Jadi Jawa Barat strategis, Jawa Timur strategis, Jawa Tengah strategis, dan Jakarta strategis. Dan karena itulah pembicaraan nanti akan berputar pada 4 provinsi ini. Oke. Terima kasih. Makan tongkol kita? Terima kasih makan Bang Haji. Bang Haji. Terlalu. Terima kasih Mr. Q. Kita akan bertemu lagi dalam perbincangan tentang topik-topik politik lain, gitu. Karena ini pasti mendekati Agustus, Agustus, November, Oktober, November kan pasti rame terus. Rame. Ya, oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.